muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan dalam kita beragama. Sebab kalau enggak, kita akan sesat. Yang perlu dikeluarkan dari kepala sebagian orang yang masih menolak pembagian tauhid menjadi tiga adalah sangkaan dia terhadap pembagian itu. Dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan. Agama Islam agama ilmu, agama dalil, bukan rahyu, bukan pendapat, bukan perasaan, bukan kata syekh, bukan kata ustaz, bukan kata guru, bukan kata imam, bukan. Dalil. Maka sebabnya adalah orang yang menjelaskan pembagian tauhid tadi kurang sempurna sehingga audiennya menyangka dari pembagian tauhid menjadi tiga adalah simbol akidah trinitas atau bahwa Allah itu hanya memiliki tiga sifat. Minta hujah, minta dalil. Orang ngomong begini dalilnya mana? Jangan kita ikut-ikutan. Jangan diikutin ustaz. Makanya kalau untuk orang awam, ya nggak perlu kita katakan tauhid terbagi menjadi tiga. Kalau khawatir pemahamannya akan demikian, katakan saja dengan bahasa yang sama. Kita wajib mengesahkan Allah dalam tiga hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus MR Abdi Channel, channel kajian ilmiah aswaja dengan cara subscribe, teng. Jangan lupa tekan tombol loncengnya karena menekan tombol lonceng gratis. Wahabi punya konsep ideologi yang berbeda dengan kita. Kalau mayoritas umat Islam di dunia Asy'ariyah Maturidiyah, konsep tauhidnya tentang ketuhanan itu sifat 20. Kalau Asy'ariyah ya sifat 20. Kalau Wahabi konsep tauhidnya tauhid dibagi tiga. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini untuk mengkafirkan umat Islam yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Jadi orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk itu syirkan akbar. Jadi bukan bukan asghar tapi akbar. Syiriknya syirik akbar. Itu orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk dianggap syirik akbar oleh mereka. Kemudian tauhid asma wa sifat ini untuk menyesatkan dan mengkafirkan mayoritas umat Islam yang akidahnya tanzih. Tanzih itu artinya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari membutuhkan tempat dan arah. Karena Wahabi beriktikad Tuhan itu wajib bertempat. Tempatnya ada di Arasy. Setiap pukul 3 malam turun ke langit pertama di dunia. Itu mereka di dalam i'tikad mereka. Kalau mayoritas umat Islam akidahnya akan sifat 20. Wujud idam baqa mukhalafatul hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi. Memang Allah itu maha suci dari tempat. Jadi memang dari tauhidnya saja mereka tauhidnya ini memang tauhid tauhid mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Jadi semua perbedaan Wahabi, mayoritas sebagian besar perbedaan Wahabi dengan mayoritas umat Islam itu rumusannya kembali kepada pembagian tauhid dibagi tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini yang masalah takfir. Kemudian oleh kelompok teroris kelompok ISIS atau Ikhwan yang afiliasinya kepada Wahabi, tauhid 3 ditambah tauhid yang keempat yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang keempat adalah tauhid hakimiyah untuk memvonis tauhid kepada pemerintahan atau rezim yang dianggap tidak menjalankan syariat oleh mereka. Ini tauhid mereka. Jadi bahwa Wahabi ini memang vonis dari kita ini adalah khawarij, ini sudah maklum. Dan memang mereka ini mengkafirkan orang-orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk.
Mengapa dikafirkan? Oleh mereka orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk itu berarti melanggar tauhid uluhiyah. Tauhid mereka masih sebatas rububiyah. Kita ini mayoritas umat Islam di Indonesia karena memang sejak awal ya beristighatsah, tawassul, tabarruk itu tauhidnya tauhid rububiyah. Dan oleh Wahabi tauhid rububiyah ini juga diyakini oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab dan orang-orang musyrik. Bahkan kata Wahabi semua manusia, orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, semua kata Wahabi bertauhid secara rububiyah. Mereka ini kafirnya secara uluhiyah saja. Ini kata Wahabi. Nah, sedangkan umat Islam yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk itu tauhidnya rububiyah saja. Uluhiyahnya tidak. Karena itu tauhidnya sama dengan mereka. Ini di dalam kitab-kitab mereka. Kita ini dianggap tidak bertauhid secara أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك